Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Bapak pengurus MKKS SMP Kabupaten Lombok Timur yang kami hormati, Bapak Ibu rekan-rekan kepala sekolah SMP negeri dan Satap yang kami hormati. Tidak banyak yang akan saya sampaikan, sudah jam 11 Bapak dan Ibu. Saya juga maklum keberadaan kita di tempat ini sudah sangat lama. Hanya doa barangkali. Mari kita dukung apa yang akan dilaksanakan oleh Kadis baru kita, karena ingin ke depan dinas pendidikan ini normal. Sejak hari Senin kemarin pelaksanaan rapat di kantor sampai dengan hari ini masih berjalan dalam rangka mengembangkan SOP Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur. Kita dukung dengan doa, mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Kadis kita yang baru terprosedural dan Dikbud kita normal kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, 3 poin yang saya sampaikan, tapi 3 poin ini singkat-singkat. Yang pertama, saya ingin melanjutkan pesan Pak Bupati seperti yang disampaikan oleh beliau pada pengajian bulanan yang dilaksanakan di Masjid Agung. Khususnya yang saya sampaikan mengenai keterkaitan kita selaku pemangku kebijakan yang ada di Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur sebagai garda terdepan. Ada 2 pesan Pak Bupati yang hubungannya dengan pendidikan. Yang pertama, Bapak Ibu selaku kepala sekolah adalah garda terdepan di bidang pendidikan, sehingga beliau menginginkan kepada kita untuk melaksanakan pendidikan di Kabupaten Lombok Timur ini sesuai dengan prosedur COVID-19, yaitu dengan minimal sekolah itu melaksanakan sesuai dengan APD minimal. Jadi maksud beliau, Bapak Ibu selaku kepala sekolah yang paling pertama untuk mengkampanyekan penggunaan APD minimal. Tidak hanya di tingkat sekolah, tetapi juga di lingkungan sekolah. Minimal penggunaan masker dan seringnya melakukan kebersihan atau khususnya penggunaan hand sanitizer atau cuci tangan dengan air mengalir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, telah dijelaskan juga oleh Pak Kadis tadi, tetapi tidak disinggung bahwa ini adalah anjuran atau perintah dari Pak Bupati. Pembelajaran di sekolah itu tidak boleh diadakan secara tatap muka. Beliau menyampaikan itu, tetapi yang boleh adalah Bapak Ibu di tingkat sekolah mengatur kegiatan tatap muka itu, apakah yang tadi disampaikan oleh Pak Amin melalui daring, luring maupun kombinasi, dengan cara membuat zona atau minimal dalam satu kelas itu ada keterwakilan 4-5 orang yang akan datang ke sekolah bila Bapak Ibu menerapkan kombinasi 4 atau 5 orang per kelas itu yang datang untuk mengambil tugas dengan menetapkan zona. Satu contoh, SMP Negeri 1 Selong. Zonanya itu adalah Selong, Pancor, Kelayu, Tanjung. Jadi anak-anak yang berada di kelas itu diambil dari lokasi terbanyak. Misalnya 1 dari Pancor, 1 dari Selong, 1 dari Kelayu, 1 dari Tanjung. Itu maksudnya. Untuk datang ke sekolah dalam rangka mengambilkan temannya tugas. Itu dilakukan secara berkala. Sebab tatap muka secara langsung seperti apa yang dikatakan oleh Pak Kadis itu diwanti-wanti kepada kita untuk sementara ditiadakan dulu. Itu 2 hal penting yang oleh Bapak Bupati disampaikan ketika pengajian bulanan di Masjid Agung Selong, Al-Mujahidin Selong. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu, bahwa dengan beredarnya segala macam bentuk surat, baik itu keputusan Mendikbud, keputusan Sesnek,
keputusan Sesmendikbud, surat edaran gubernur, bupati, dan surat edaran kepala dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur, yang semuanya itu membentur kepada pandemi COVID-19. Oleh karenanya, berdasarkan informasi dari Ibu Kasih Kurikulum Bidang SMP, keberadaan kurikulum sekolah Bapak dan Ibu masih banyak yang tertolak. Dikarenakan kurikulum yang Bapak Ibu susun itu tidak mengintegrasikan pandemi COVID-19. Oleh karenanya, bagi teman-teman kepala sekolah yang secara kebetulan sudah jadi kurikulumnya dan sampai saat ini belum tertandatangani gara-gara tidak mengintegrasikan itu, maka mohon untuk melakukan pleno ulang dan melakukan revisi, khususnya barangkali di bab 3 dan bab 4. Bapak Ibu, integrasikan apa yang harus dilakukan oleh sekolah itu yang ada benturannya dengan corona sekarang ini. Jadi kalau misalnya kita uraikan, yang pertama landasan hukumnya harus masuk dulu. Karena landasan hukum yang disampaikan ke Dinas Dikbud kemarin itu belum ada satupun sekolah yang mencantumkan landasan hukum yang berkenaan dengan COVID-19. Banyak sekali. Memang logikanya kurikulum kita ini sudah harus dijalankan sejak tanggal 13 Juli. Akan tetapi kita mengetahui bahwa COVID-19 ini bergerak mulai bulan Maret. Oleh karena itu, kurikulum yang dilaksanakan sejak tanggal 13 Juli ini pun harus mengintegrasikan kondisi COVID-19. Terutama yang sebutkan tadi, masukkan landasan hukumnya tentang beberapa keputusan menteri, keputusan sekretaris menteri, surat edaran gubernur, bupati, dan surat edaran kadis. Kemarin saya melakukan koordinasi dengan Ibu Kasih Kurikulum, memberikan kesempatan kepada teman-teman kepala sekolah untuk dapat datang dalam rangka pengesahan kurikulum sekolahnya ini sampai dengan akhir Agustus. Oleh karena itu, masih ada kesempatan bagi kita, kepada Bapak dan Ibu, apalagi yang belum jadi kurikulumnya, untuk membuat kurikulum tersebut sesuai dengan surat edaran Kepala Dinas Dikbud pada poin nomor 9. Ada pada poin nomor 9 surat edaran Kepala Dinas Dikbud mengisyaratkan kepada kita agar perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah itu harus dituangkan ke dalam dokumen satu kurikulum dengan mengintegrasikan belajar pada masa COVID-19 ini. Kemudian hubungannya dengan kurikulum tersebut, Bapak dan Ibu, banyak sekolah yang sudah melakukan workshop, termasuk SMP swasta juga sudah melaksanakan workshop. Dan kepada Bapak Ibu yang telah melaksanakan workshop tetapi kurikulumnya belum jadi sampai dengan hari ini, maka kami insya Allah akan turun dari pengawas itu nanti pada bulan September. Kalau sekiranya Bapak dan Ibu misalnya pada hari ini ada sedikit kesulitan dalam rangka penyusunan kurikulum tersebut, silahkan berkoordinasi dengan pengawas pembina masing-masing untuk bagaimana melakukan revisi terhadap kurikulum tersebut, khususnya yang kami sebutkan tadi ada di bab 3 dan bab 4. Contoh yang ada di bab 3, bagaimana kegiatan gerakan literasi sekolah, yang kalau secara normal dapat kita pastikan sudah kita laksanakan secara terprosedural sesuai dengan apa yang ditetapkan di muatan kurikulum tersebut. Lalu kegiatan ekstrakurikuler yang sampai saat ini tidak pernah kita laksanakan, itu dituangkan ke dalam kurikulum. Seharusnya seperti ini, tetapi karena ada masa yang begini maka diadakan ekstrakurikuler seperti ini. Jadi ada gara-garanya, itu yang dimaksudkan dengan pengintegrasian. Itu di dalam bab 3. Kemudian di dalam bab 4 ini total dia. Karena bab 4 itu terbagi menjadi 3.
Ada poin A, permulaan tahun ajaran baru, atau dengan kata lain permulaan waktu belajar. Sesungguhnya secara normal permulaan waktu belajar itu kan dimulai tanggal 13 Juli melalui MPLS. Tetapi karena, disinilah ibu bapak merencanakan karenanya, berhubung dengan pandemi COVID-19 maka pelaksanaan MPLS bagaimana kalau di sekolah bapak dan ibu? Apakah akan dilaksanakan nanti pada saat anak itu masuk tatap muka setelah pandemi COVID berakhir, ataukah dilaksanakan secara daring atau dengan kombinasi? Itu yang direncanakan di dalam kurikulum. Itu di bagian A-nya. Kemudian di bagian B-nya pengaturan waktu belajar. Ini sangat erat sekali kaitannya dengan Kepmen terbaru. Kemarin yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus ada Kepmen terbaru dengan penyederhanaan KIKD. Jadi dengan kata lain Bapak dan Ibu, muatan kurikulum yang seharusnya memuat KIKD sesuai dengan kondisi normal diubah menjadi Kepmendikbud nomor 719 yang isinya adalah penyederhanaan RPP. Satu contoh di bahasa Inggris untuk kelas 8 ada 13 KD-nya, ternyata menurut Kepmendikbud itu berubah menjadi 4. Kelas 7 yang tadinya 8 berubah menjadi 5. Nah inilah yang menjadi acuan. Silahkan Bapak Ibu lihat keputusan Menteri tersebut pada poin 3. Pada poin 3 tegasnya mengatakan begini. Dalam hal penetapan kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1. Diktum ke-1-nya sudah dijelaskan. Apabila dicabut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dicabut pandeminya maksudnya, kondisi pandemi COVID itu, maka pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus tetap dilaksanakan, di garis bawahi kata tetap dilaksanakan sampai akhir tahun ajaran. Itu bunyinya pada poin nomor 3. Berarti kurikulum yang Bapak Ibu buat akan mengacu kepada Kepmen ini, yang dilanjutkan oleh keputusan Balitbang. Kalau Kepmen ini kan tertanggal 4 Agustus. Ternyata keputusan Balitbang tanggal 5 Agustus itu sudah memberitahukan kepada kita KIKD-nya. Oleh karena itu, kalau berbicara mengenai aturan konsideran yang ada di dalam SK keputusan Menteri itu, maka pada poin 3 menegaskan aturan tersebut tetap dilaksanakan sampai dengan tahun ajaran walaupun sudah dicabut. Jadi dengan kata lain silahkan Bapak Ibu merevisi apa yang ada di dalam kurikulum. Coba dibuka kembali keputusan Menteri yang tanggal 4 Agustus dan keputusan Kepala Balitbang yang tertanggal 5 Agustus itu menjadi pedoman kita. Dan sekaligus itu juga akan menjadi landasan hukumnya. Karena kurikulum yang Bapak Ibu sodorkan nanti ke Dinas Dikbud itu akan tertandatangani di bulan Agustus. Ini keterpaksaan Bapak dan Ibu. Kita tidak akan berbicara normatif karena kita sekarang pada kondisi yang sangat terpaksa melakukan kegiatan apapun. Itu yang kedua. Yang terakhir, hubungannya dengan Kepmen ini juga dan keputusan Balitbang, kami ingin menegaskan kembali surat edaran Kepala Dinas nomor 800 garing 1043 poin nomor 8. Di sana menginginkan kepada semua kita kepala sekolah untuk memerintahkan, jadi gayanya Pak Amin kita pakai, memerintahkan kepada guru mata pelajaran untuk lebih aktif kembali ke komunitas. Sekali lagi, memerintahkan kepada guru mata pelajaran untuk aktif kembali ke komunitas. Untuk apa? Dalam rangka realisasi dari KIKD yang disederhanakan.
bagaimana nanti Bapak Ibu guru kita di dalam komunitas menyiapkan, apakah itu dalam bentuk daring, luring maupun kombinasi. Tapi mohon maaf, agak kecil suara saya kalau kita berbicara daring. Jangan terlalu dipaksakan Bapak dan Ibu. Jangan, sekali lagi, jangan terlalu dipaksakan kondisi daring itu. Sebab daring ini saya tidak bisa menjelaskan secara rinci, sangat banyak yang dibutuhkan. Syukur alhamdulillah kalau SMP 2 Pringgabayat telah dapat melaksanakan itu, tapi bagi yang lain jangan terlalu dipaksakan. Saya lebih condong begini. Ketika Bapak Ibu guru hadir di komunitas, insya Allah saya besok akan menghadiri komunitas bahasa Inggris wilayah tengah. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah yang disurati oleh komunitas bahasa Inggris wilayah tengah, utus salah seorang untuk hadir. Kami di sana akan merencanakan bentuk kegiatan belajar dari rumah. Sekali lagi, intinya adalah BDR, bukan daring. Intinya adalah BDR, tidak harus melalui daring, tidak harus luring, tidak harus kombinasi. Tapi bagaimana cara untuk membuat anak belajar dari rumah. Kami akan coba buat modul. Barangkali ini adalah jalan yang terbaik menurut saya dalam rangka kita menekan seluruh pembiayaan. Sebab di dalam modul, kalau kita kembali kepada melihat contoh modul SMP terbuka, itu luar biasa bagusnya. Inilah yang akan kami coba usahakan dalam rangka untuk meminimalisir bagaimana orang tua terlalu capek untuk melihat anaknya, mengajar anaknya, membiayai anaknya melalui proses daring. Oleh karenanya, sekali lagi, kami memulainya besok di SMP 3 Selong. Sudah izin kepada Kepala SMP 3 Selong untuk melaksanakan pertemuan komunitas dalam rangka memecahkan masalah Kepmen nomor 719 dan keputusan Balitbang tentang penyederhanaan KIKD dalam aplikasi yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Dalam hal ini kami akan mencoba untuk mempergunakan luring atau mungkin kombinasi. Oleh karena itu, sekali lagi, bagi sekolah-sekolah tertentu yang bisa melaksanakan daring, kami ucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Tapi bagi yang lain jangan terlalu memaksa diri untuk melaksanakan pembelajaran secara daring itu, karena memang sulit bagi kita untuk melaksanakannya. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu. Saya melihat waktu pengecap lalu teman-teman. Hanya yang inti-inti saja yang saya sampaikan, karena masih banyak yang harus diselesaikan oleh MKKS, terutama tadi dalam rangka bagaimana membantu teman-teman kepala sekolah khususnya yang masih bermuatan 4A untuk menuju kepada pangkat yang lebih tinggi menggunakan proses pelaksanaan PKB yang terinci ilmiah. Sulit buat penelitian saat ini, khusus kepada guru sangat sulit. Kalau membuat PTK sulit, boleh dikatakan sulit karena tidak ada kita tatap muka penelitian. Tetapi untuk membuat PTS gampang kalau membuat PTS-nya, tapi untuk membuat PTK saat ini sangat sulit. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada demikian Bapak Ibu informasi dari Bapak Ketua KPS. Untuk itu kami buka diskusi yang arahnya ke KPS ya. Jadi nanti kalau yang KPS sekali-kali kita. Dan informasi Bapak Ibu, Pak Sekdis akan hadir. Beliau sudah berangkat dari Sakrawarat ke sini, jadi kita diminta menunggu sebentar. Nanti bisa menunggu karena beliau ketua BOS begitu. Bisakah dana BOS itu tanggal 1 September sudah kita terima, nanti belum tanya-tanya di sana, nanti kita tunggu beliau. Oleh karena itu kami buka ya Pak Yusuf, kemudian Pak Kahar, Pak Adis, kemudian Pak Put,
Yang mau langsung aja poin-poin sih, kakak sudah bercerita dalam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya banyak hal yang ingin kami curhatkan ke ketua ya MKPS karena waktu. Yang pertama tentang kurikulum. Kami di SMP Negeri 1 Aikmal membuat 2 kurikulum. Jadi ada kurikulum normal dan ada kurikulum tersendiri. Dan insya Allah kami akan mereviewnya nanti besok hari Sabtu beserta Mas Budina dengan komite. Kami sudah siapkan itu hari Sabtu karena pakai mic cukup bosok nih. Tidak kedengeran suara belum kecil nih. Saya pesan. Ya, kenapa kami menggunakan terpisah kurikulum normal dan kurikulum COVID itu karena itu yang lebih mudah kami lakukan kayaknya. Nah, adapun isinya sesuai dengan yang disampaikan tadi ada beberapa ya, termasuk landasan hukum apa sudah naik di COVID di KTSB COVID. Tetapi yang masih perdebatan kami di situ belum kami sepakati dengan tim perumus yang kami buat di tingkat sekolah itu tentang struktur kurikulumnya, jumlah jamnya, beban jam dari masing-masing pelajaran. Ada teman-teman yang mengatakan kalau normal agama 3, PKN 3 dan seterusnya sesuai dengan. Nah, ada usulan di COVID ini strukturnya karena kita hanya memberikan kegiatan satu kali rata-rata 1 kali dalam seminggu kepada anak setiap mata pelajaran, maka kita akan ratakan dia 2 jam pelajaran. Semua mata pelajaran itu 2 jam pelajaran. Itu yang belum kami sepakati di tim perumus. Nah, mungkin ini kami minta masukan dari ketua MKPS untuk kami bawa nanti di review hari Sabtu. Terus yang kedua, kami ingin curhat juga tentang daring seperti Pak Amin. Di SMP Negeri 1 Aikmal kami menggunakan masih mendominasi daring. Langkah-langkah yang kami lakukan setiap hari Senin semua guru masuk. Itu mengevaluasi kegiatan minggu yang sudah lewat dan merencanakan minggu berikutnya. Dan kami sudah membuat grup kelas lewat tautan, semua kelas 28 grup yang isinya masing-masing grup itu 32 siswa dan 11 guru. 10 guru mata pelajaran, 1 guru BK. Dari data yang dikumpulkan, terutama wali kelas, tentang anggota grupnya masing-masing itu rata-rata sekitar 25 anak yang masuk rata-rata. Rata-rata 25. Ini kalau di persentase ini sekitar 78 sampai 80%. Dari dia menjadi anggota sudah kita dapat data bahwa anak ini memiliki fasilitas. Memiliki fasilitas. Tetapi keaktifan anak ini terus merosot. Dari minggu pertama antusias ke minggu kedua, sementara kita tidak bisa memberikan tekanan psikologis karena kita tidak tatap muka. Itu yang jadi kendala. Dari sisi fasilitas seperti Pak Amin dia bisa 90, kami sudah 80% dari data anak menjadi anggota itu. Awalnya Bapak Ibu guru ngeluh di grup itu isinya ngomong yang danda anak-anak. Kami sepakatilah di grup itu yang jadi admin adalah semua guru. 11 guru jadi admin, sehingga yang bisa nge-share itu adalah hanya guru. Itu cara mengatasinya. Yang jadi temuan kami bukan anaknya tidak punya fasilitas atau tidak mampu, tetapi perhatian dan keinginan anak untuk mengikuti pembelajaran itu yang masih sangat-sangat kurang. Kami juga alhamdulillah kemarin melakukan pertemuan dengan pihak ruang guru. Ada aplikasi ruang kelas yang ditawarkan.
Dan kami bertemu dengan semua guru, diberikan penjelasan aplikasi itu sangat sederhana. Dia juga menyampaikan bahwa kalau mau dari kerjasama ruang guru dengan Telkomsel itu dengan membeli kuota hanya 6.500 itu dapat 10 giga. Bayangkan 10 giga itu 6 bulan tidak akan habis anak-anak kita. Karena hanya seharga 6.500 kalau masalah biaya. Karena menurut dia kemarin ini hanya bisa dipakai untuk belajar, tidak bisa dipakai main game. Jadi kuota ini. Jadi dia menyiapkan 10 giga dengan hanya 6.500. Nah, itu beberapa hal Bapak Ketua yang kami lakukan, dan alhamdulillah kami setiap hari Senin tetap berkumpul secara full di situ mengevaluasi kegiatan pembelajaran ini. Nah, yang kami mau mendapatkan ya ketegasan lah dengan sistem membedakan kurikulum normal ini dan tidak normal. Kalau yang mendengar mengintegrasikan itu satu kurikulum di situ ada normalnya ada. Mungkin sekedar sistem penulisannya aja ini yang kami bedakan, apa boleh seperti itu. Terus masalah daring, insya Allah lah dengan anak-anak juga secara masif kita informasikan yang tidak bisa daring, dia bisa nempel ke teman-temannya di tetangga yang punya kemampuan dan sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya satu saja, dan ini kemarin sebenarnya sudah kita sampaikan lewat MTA ke edukasi kurikulum, tapi tanggapannya mungkin belum pas di kita. Artinya begini, tentang waktu penetapan KTSP itu dengan penyesuaian peraturan yang baru lah. Kan misalnya kita yang sekarang Kemen 719 ya, itu yang terbaru kan baru muncul. Nah, sedangkan itu kita sebenarnya menjadi dasar pokok kita menyusun KTSP. Nah, sedangkan penetapan KTSP itu kan tanggal 13 Juli. Nah, bagaimana kita ngaturnya kalau misalnya di KTSP kita naikkan itu sebagai dasar hukum, sementara dia terbitnya belakangan, kita penetapannya tanggal 13. Itu ngaturnya bagaimana? Saya kira itu saja. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ini mungkin kami butuh penegasan khususnya untuk yang pribadi Pak Ketua. Masalah bab 3 KI dan KD memang KTSP tiap sudah kita sudah kami komunikasikan dengan Bu Kasih sehingga sempat direvisi. Direvisi di bab 3 itu tentang harus diintegrasikan. Namun tadi kalau kita sesuaikan dengan Permen yang 719 itu nomor 719, di mana di sana disampaikan sampai bulan Desember, kan? Sampai bulan Desember boleh kita gunakan itu, sehingga akhir tahun ajaran. Ya. Nah, di sini sehingga kami membuat di sana itu tentang KI dan KD ini dua-duanya seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi. Cuma tidak terpisah, Tidak terpisah, termasuk bagaimana model pembelajaran kami sudah termuat di sana. Kemudian penegasan berikutnya tentang pengesahan. Kalau pengesahan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi tanggal 13, sehingga yang mengesahkan di sana bukan Pak Kepala Dinas tapi Pak Kepala Bidang. Apakah benar demikian atau mungkin ada perubahan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut. Terakhir. Bikin di depan takut. Diarahnya bisa kita Sampai pira itu?
Sampai pira? Sampai itu paling jauh. Iya. Mik Pak Put. Ada yang pada lagi maju. Bisa deh. Sampai Teluk. Ya, sekali lagi terima kasih. Jadi untuk pembelajaran masa pandemi yang dimaksud tadi ada bapak atau kepala sekolah yang menggunakan daring maupun murid itu. Jadi kami dari SMP 3 Sambelia mengadopsi salah satu cara seperti yang disampaikan tadi daring itu. Tetapi dari Pak Ketua Pengawas mengatakan jangan dipaksakan, dalam arti di sini kami meminta supaya dilonggarkan saja, kondisionalkan saja. Karena begini, pada tahun yang lalu SMP 3 Sambelia ini mendapatkan dana pos afirmasi, yang mana dana tersebut sudah kami peruntukkan untuk membeli alat gadget atau media. Nah, jadi mohon sekali lagi minta kejelasan dari Bapak Pembina untuk kami gunakan. Artinya alat kami tersedia dan anak kami juga memiliki tentang IT, penggunaan yang berbasis IT, yang berbasis dari tersebut. Barangkali ini yang saya sampaikan. Terima kasih, lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan kepala sekolah. Sekaligus ada 3 teman kepala sekolah dari SMP 1 Aimel, 3 Pringgabaya dan 5 Mas Bage yang langsung menyentuh kepada bentuk kurikulum. Sekaligus yang pertama, ada kurikulum yang dibuat oleh SMP 1 Aimel secara terpisah. Kalau kembali kepada apa yang diinginkan oleh surat edaran kepala dinas, silakan nanti Pak Yusuf buka surat edaran kepala dinas nomor 800/1041. Di sana disebutkan kurikulum yang dibuat itu seolah-olah dia akan mengacu kepada satu bentuk. Jadi tidak 2 bentuk. Kalau kita mengacu kepada surat edaran itu. Dengan kata lain, pada poin nomor 9 dia mengatakan diintegrasikan. Berarti bukan dipisah. Diintegrasikan. Jadi kurikulum yang normatif, yang secara prosedural yang kita buat dulu, direvisi dengan mengintegrasikan. Berarti dengan kata lain, kalau ada kata integrasi itu tidak harus terpisah. Ini yang kalau kita mengacu kepada bagaimana membaca suratnya. Oleh karenanya nanti saya yakin Pak Yusuf bisa akan menggabungkan kedua-duanya sehingga dia menjadi satu bentuk. Sebab inilah yang menjadi acuan nanti di dalam akhir tahun. Tidak harus terpisah acuannya. Bagaimana penetapan KKM-nya kan harus menggunakan yang normatif kah atau yang menggunakan yang suplemen kah? Jadi supaya tidak rancu. Maka yang 2 tadi itu diintegrasikan salah satunya menjadi satu bentuk kurikulum SMP Negeri 1 Aimel. Jadi bukan KTSP. Yang benar adalah kurikulum SMP Negeri 3 Pringgabaya, kurikulum SMP Negeri 1 Aimel, kurikulum SMP Negeri 5 Mas Bage. Kita sudah tidak berbicara KTSP lagi. Jadi yang benar itu adalah kurikulum sekolah itu dia yang membuat, itu yang akan dipedomani nanti pada akhir tahun. Kira-kira begitu Pak Yusuf. Kalau kita membaca surat edaran Kepala Dinas Dikbud nomor 800/1041 poin 9. Nanti dibuka. Kemudian struktur kurikulum yang ada di bab 3 yang di sana sudah ditetapkan seluruh mata pelajaran itu sehingga total menjadi 38 dan bisa ditambahkan 2 menjadi 40 tergantung muatan lokal yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah, tapi kan dalam hal ini belum ada yang ditentukan sehingga kita menetapkan muatan kurikulum kita itu sebanyak 38 jam. Bisa ditambah 2 dengan pramuka kalau mau. Kan itu maunya secara normatif. Dengan kondisi Covid yang sedang terjadi saat ini,
berdasarkan beberapa surat edaran Sang Luwe, surat edaran ini, ya, yang ini yang akan kita ikuti untuk penyederhanaannya. Sehingga apa yang dilaksanakan tadi panjang lebar Pak Yusuf bercerita tentang daring menggunakan Google Classroom dengan pembagian itu, dan itulah yang akan dituangkan ke dalam kurikulum itu. Itu yang justru yang dituangkan. Jadi yang normatif dulu masuk, lalu di bawahnya itu karena dengan adanya kondisi COVID-19 maka muatan kurikulum berubah mengikuti surat edaran bla 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 dengan aturan yang sudah ditetapkan seperti berikut ini, seolah-olah kalimatnya akan seperti itu. Apakah Bapak Ibu menggunakan SE gubernur yang duluan, menggunakan SE bupati, atau Kepmen terbaru, atau surat dari kepala Balitbang terbaru, itu yang akan dikondisikan ke dalam kurikulum itu. Demikian juga bagaimana pelaksanaan waktu belajar di bab 4 poin B-nya itu yang diceritakan. Termasuk saya ingin menjawab pertanyaannya Pak Pur, SMP 3 Sambalia. Jadi yang Bapak tuangkan di dalam bab 4 poin B, itulah jalan ceritanya. Kalau normatif harus seperti ini, tetapi dengan adanya COVID-19 maka kegiatan belajar mengajar, waktu belajar diatur sedemikian. Diatur demikian titik 2. Bagaimana Bapak mengaturnya? Dengan menggunakan peralatan yang ada. Syukur, alhamdulillah kalau Pak Put mau menerapkan daring sehubungan dengan alat yang tersedia. Jadi yang saya maksudkan tadi itu Pak Put adalah bagi yang tidak tersedia, jangan paksakan diri. Itu maksud saya. Kalau memang tersedia, alhamdulillah, justru kalau tidak Bapak pakai maka sia-sia namanya. Kalau memang disediakan melalui bos afirmasi, Bapak membeli ini dan itu sesuai dengan aturan, itulah justru yang Bapak pakai. Untuk apa dibeli kalau tidak dipergunakan? Jika sekolah tertentu, katakanlah atap bobok, misalnya tidak punya apa-apa, murid cuma 23, satap 1 suela, dana bos 23 juta 1 tahun, mau beli gadget, mau beli gadget yang harga 2,3 juta kan ada 10 mau tak, sementara sisanya 23, apa terkadang beli ATK. Apa yang kita pakai memberikan honor guru yang terlalu banyak, jauh lebih banyak dari yang ASN. Begitulah kira-kira. Kalau kondisinya seperti itu jangan dipaksakan. Itu maksud saya. Jadi kalau Pak Pun alhamdulillah kalau Bapak memang memiliki sarananya, justru itu yang dipakai. Justru akan dipertanyakan Bapak tidak mempergunakan daring padahal alatnya ada. Begitu Pak Pun ya. Jadi langsung kemudian hubungannya dengan kurikulum kembali seperti tadi, ada 2 pertanyaan yang sama dari SMP 3 Pringgayawali dan SMP 5 Mas Pagi. Masalah tanggal penetapan. Tadi saya sudah mengatakan bahwa ini adalah sebuah keterpaksaan. Jadi barangkali inilah yang kita pakai. Belajar pun keterpaksaan, Pak. Kan begitu kata keputusan menteri. Kita dipaksa belajar jarak jauh. Bukan dipaksa belajar daring, dipaksa belajar jarak jauh karena kondisi. Kurikulum pun terpaksa molor. Jadi kurikulum yang akan Bapak buat ini mungkin bisa akan mengatakan revisi. Ya. Revisi kurikulum SMP Negeri 3 Pringgabaya pada masa pandemi COVID-19. Itu judul kurikulumnya. Yang tadinya itu tertanggal 13 Juli berubah menjadi tanggal 31 Agustus. Revisi cetakan ketiga. Begitulah keterpaksaan Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita mengatakan kenapa kurikulumnya tanggal 31 Agustus padahal itu berlangsung tanggal 13 Juli? Logikanya sudah terbuat tanggal 13 Juli. Cetakan kedua, revisi per